Halo semua, ketemu lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Jangan lupa untuk follow, untuk subscribe, like, dan komen jika teman-teman tertarik dengan dunia saham serta dunia bisnis, karena channel ini akan membahas tentang saham maupun bisnis serta keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang terpilihnya Presiden Amerika untuk tahun depan, Biden, dan pengaruhnya terhadap IHSG. Dan seperti yang kita tahu ya, Biden ini menangnya cukup dramatis karena tadinya kita menanti-nantikan penghitungan suara di Nevada yang cukup lama, ternyata Pennsylvania sudah memenangkan Biden dan cukup telak, Trump kalah jauhnya. Sehingga dengan kemenangan tersebut akan berdampak dengan ekonomi global, karena seperti yang kita tahu juga, Amerika merupakan salah satu leading country yang bisa mempengaruhi politik global maupun keadaan ekonomi global. Nah, dengan terpilihnya Biden sebagai presiden terbaru Amerika Serikat, mungkin banyak teman-teman yang merasa bahwa ini saatnya untuk masuk ke saham, terutama teman-teman yang belum berinvestasi di saham atau selama ini hanya mengamati. Mulai ada isu-isu yang menyatakan bahwa sebaiknya menantikan hasil dari pemilu di Amerika Serikat. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab di video ini. Apakah sekarang adalah saat yang mulai masuk saham ketika Biden sudah terpilih? Dan seperti yang kita tahu bahwa pada saat Biden terpilih, IHSG memiliki rally hijau, artinya mulai banyak orang masuk ke dunia saham, ke pasar saham, dan ini mungkin pertanda baik buat teman-teman yang selama ini belum mulai untuk investasi saham untuk masuk. Tapi bagaimana keadaan sebenarnya, mari kita lihat. Nah, sekarang saya akan memberitahu bahwa sebenarnya sekarang ini tuh bukan waktu terbaik untuk masuk saham. Kenapa? Di sisi lain kita memiliki pengumuman terbaru dari BPS dan dari Kementerian Keuangan bahwa kita sudah memasuki resesi. Nah, resesi ini adalah suatu tanda yang mungkin bagi teman-teman harus perhatikan nih, bahwa resesi ini mungkin bisa membuat dampak buruk bagi investasi teman-teman di dunia saham. Nah, gitu juga dengan adanya pengurangan kegiatan ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja, juga terjadinya banyak kebangkrutan ya. Ya, kita tahu beberapa restoran yang selama ini cukup terkenal sudah mulai bikin stand atau mulai jualan di mobil-mobil dan menjajakan di pinggir jalan. Ini merupakan suatu tanda yang teman-teman juga harus perhatikan kalau teman-teman mau masuk ke pasar modal, terutama saham pada saat-saat sekarang ini. Nah, isu berikutnya yang harus teman-teman perhatikan juga adalah bahwa kita sekarang masih dalam kondisi pandemi juga. Dalam artian kita masih memiliki resiko di mana di negara-negara tetangga sudah mulai dilakukan lockdown lagi. Indonesia sampai sejauh ini tidak melakukan lockdown. Dan ada berita terbaru bahwa terjadi mutasi di peternakan hewan cerpelai ya. Di cerpelai itu semacam apa ya? Semacam hewan yang biasa bulunya digunakan untuk coat, untuk baju hangat. Nah, ceritanya sih di Eropa ini sudah terbentuk COVID di mana yang menulari cerpelai, dan ini membentuk kekhawatiran terbaru di
Eropa. Dan ini mungkin teman-teman harus perhatikan kalau sebelumnya teman-teman belum masuk ke saham atau sedang mengamankan cash teman-teman. Di sisi lain juga tingkat penularan pun masih terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan waktu terbaiknya? Nah, ini quotes yang sangat bagus ya. Ini dari Chinese proverb. Artinya ini sudah ada dari beratus-ratus tahun sebelumnya, beratus-ratus tahun yang lalu, kurang lebih ya. Jadi, the best time to plant a tree was 20 years ago, the second best time is now. Jadi, ketika kita mau menanam pohon, waktu terbaik adalah 20 tahun yang lalu. Kalau teman-teman mau masuk ke pasar modal, waktu terbaik ya 20 tahun yang lalu. Atau mungkin kalau teman-teman umurnya masih 20-an ya 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena kalau teman-teman melakukannya 5 tahun yang lalu, maka teman-teman sudah bisa menikmati dividen atau menikmati kenaikan dari harga saham yang teman-teman miliki selama 5 tahun ke belakang. Di sisi lain, kalau 5 tahun yang lalu teman-teman tidak melakukan investasi, kapan teman-teman harus melakukan investasi? Waktu terbaik kedua, the second best time is now. Waktu terbaik kedua itu sekarang. Kenapa? Apapun keadaannya sekarang, ketika teman-teman berinvestasi, teman-teman tidak melakukannya untuk 2 hari ke depan, atau seminggu ke depan, atau bahkan setahun ke depan. Teman-teman melakukannya untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan sesuai dengan apa tujuan dari investasi teman-teman. Dalam hal ini, apakah pemberitaan-pemberitaan yang teman-teman selama ini dengar menjadi relevan? Mungkin kalau tujuan investasi teman-teman adalah untuk 8 tahun ke depan atau 12 tahun ke depan, terpilihnya Joe Biden ini tidak terlalu berpengaruh karena dalam 12 tahun maka Amerika akan melakukan pemilu sebanyak 3 kali. Jadi, tidak terlalu berpengaruh terhadap investasi teman-teman. Lalu kenapa sih ada rumor-rumor bahwa ini bagus, sedangkan kalau karena masih kondisi COVID maka tidak bagus dan lain-lain? Kenapa isu-isu ini berkembang di tengah masyarakat? Ada yang menakut-nakuti seperti saya tadi menakut-nakuti teman-teman bahwa kondisinya masih resesi, tapi ada juga pemberitaan yang menyemangati gitu ya, seperti terpilihnya Joe Biden. Nah, ini semua berawal dari bahwa sebenarnya dalam kegiatan investasi kita tetap dalam frame yin dan yang, dalam artian keseimbangan. Teman-teman tidak bisa percaya hanya pada satu sisi dengan mengabaikan sisi-sisi yang lainnya. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada ketakutan. Dalam artian buat teman-teman yang belum berinvestasi, maka teman-teman mungkin alasan terbesarnya adalah ketakutan. Takut salah pilih, takut kehilangan uang, atau takut macam-macam. Takut akan resiko, takut ditipu orang, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa teman-teman mungkin belum mulai berinvestasi. Dan ini adalah ekstrim kanannya istilahnya. Sedangkan ekstrim kirinya apa? Greed atau keserakahan. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang mungkin ketika diajak berinvestasi di satu aset tertentu, dijanjikan balik modal 100% dalam 1 bulan, mereka langsung masukin semua uangnya di sana. Dan akhirnya terjebak dengan yang namanya investasi bodong. Ini adalah ekstrim yang sebelah kanannya juga, dan ini merupakan saling bertentangan antara greed and fear. Nah, teman-teman ketika ingin berinvestasi, teman-teman harus membuat
keseimbangan antara greed dan fear ini. Jadi ketika teman-teman mendengar ada isu bahwa Joe Biden menjadi presiden akan membantu IHSG, itu akan bikin teman-teman merasa greed-nya naik nih. Oh, ini saatnya. Nah, di sisi lain, teman-teman juga harus tetap waspada supaya teman-teman tidak terlalu greed sehingga memasukkan semua uang teman-teman ke pasar modal tanpa memiliki strategi. Disitulah teman-teman harus merasa fear, sehingga teman-teman mulai belajar bahwa cara yang aman seperti apa, cara mana yang termasuk penipuan, mana yang tidak termasuk penipuan. Akhirnya teman-teman berada di antara greed and fear secara setimbang. Begitu juga dengan antara makroekonomi, isu-isu yang tadi kita sebutkan, dengan fundamental analisis atau keadaan dari perusahaannya itu sendiri. Jadi makroeconomic analisis memang pasti ada pengaruhnya terhadap performa suatu saham. Kondisi global seperti misalnya pemilihan presiden tadi, lalu isu sosial seperti demonstrasi, atau isu lingkungan seperti bencana alam, atau isu teknologi di mana perkembangan teknologi akan membantu suatu saham dan memberatkan saham yang lain. Contohnya teknologi mobil listrik ya. Contohnya mobil listrik tentu akan menguntungkan bagi saham-saham yang bergerak di bidang tambang nikel dan memberatkan saham-saham di bidang migas. Nah, di sisi lain, saat kita melihat kondisi global, itu semua juga dibentrokkan dengan fundamental analysis, kesehatan perusahaan itu sendiri, di mana misalnya ada pun mobil listrik contohnya, tetapi selama perusahaan mobil bensin ya istilahnya, mobil konvensional memiliki strategi dagang yang baik, memiliki marketing yang bagus, serta memiliki strategi bisnis yang baik, maka apapun yang dilakukan oleh kondisi global, trennya ingin ke mobil listrik, dia bisa hadapi karena memang secara fundamental perusahaannya memang bagus. Nah, pada saat itulah teman-teman harus menyeimbangkan apakah dengan adanya kondisi global yang kurang menguntungkan akan berpengaruh terhadap perusahaan. Kalau perusahaannya sangat bagus sih sepertinya tidak mungkin, atau mungkin sebaliknya, ketika makroekonomiknya bagus, misalnya perusahaan mobil listrik lah, misalnya mobil listrik kondisinya benar-benar sangat mendukung, tapi di sisi lain perusahaannya penuh koruptor, pejabat-pejabatnya di dalam banyak korupsi dan lain-lain, pelanggaran kode etik lainnya. Nah, kondisi ini bisa membuat walaupun tren secara industrinya bagus, tidak akan membuat perusahaannya menjadi bagus karena orang-orang di dalamnya tidak sesuai dengan bisnis etik yang baik. Nah, jadi kalau teman-teman takut untuk berinvestasi dan tidak berinvestasi karena ketakutan dan karena kondisi makroekonomi, yang harus teman-teman lakukan adalah mencari informasi sebesar-besarnya yang dapat mendorong teman-teman untuk mulai masuk ke dalam dunia investasi dengan aman dan memilih perusahaan yang benar-benar bisa mendatangkan cuan atau mendatangkan keuntungan bagi teman-teman. Nah, kembali lagi, kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang fundamental analysis, kita akan bahas di video-video berikutnya. Saya juga sudah membahas beberapa Telkom dan XL Axiata secara fundamental analysis di video-video sebelumnya. Hal ini akan membantu teman-teman buat mendapatkan gambaran bagaimana sih perusahaan yang bagus itu sebenarnya dan bagaimana pengaruh dari makroekonomi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Nah,
Jangan lupa untuk follow channel ini, juga jangan lupa untuk like, dan kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah, nanti saya akan jawab, saya akan balas komentar teman-teman. Dan kalau teman-teman punya saham-saham yang kira-kira pengen dianalisis, komen saja, nanti kita akan lakukan analisis fundamentalnya. Oke, sekian dari saya Irianto Petrus Binsardo. Dadah.